Bukalah telingaku, serta beri bisik. Di saat membaca firman kudus-Mu, ku perlu sorotan cahaya mulia-Mu, agarlah ku nampak keadilan-Mu, kun kurnia agung-Mu. Semua milikku depan takhta-Mu, kini ku berteduh. Kabulkan doaku, beri nubuat-Mu. Ampuni segala kesalahanku, janganlah padaku
Potongan jalan yang terakhir. Pembacaan Alkitab Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah itu, Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Menjelang malam, perahu itu sudah di tengah danau, sementara Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang sebab mereka belum juga mengerti walaupun sudah mengalami peristiwa roti itu, dan hati mereka tetap tidak peka. Potongan ayat Alkitab ini sering membantu saya, juga terus-menerus membantu saya. Di depan potongan ayat Alkitab ini membicarakan Tuhan Yesus dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang mengenyangkan 5.000 orang. Di belakang potongan ini membicarakan Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. 3 perkara ini merupakan satu lambang besar dari sejak Tuhan Yesus mati di atas salib sampai mendirikan kerajaan. Membicarakan bagaimana Tuhan, 1. Mati bagi kita, 2. Naik ke surga menjadi imam besar bagi kita, 3. Kelak akan datang lagi dan mendirikan kerajaan. Injil Yohanes pasal 6 juga mencatat Tuhan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan mengenyangkan 5.000 orang. Namun, perkataan di sana sedikit lebih banyak. Di sana mengatakan setelah Tuhan Yesus membagi roti dan ikan, lalu ada satu kebenaran yang sangat penting, yaitu, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Ayat 41. Maksud Tuhan, sebagaimana hari ini kamu dikenyangkan karena makan roti ini, demikian juga kamu akan dikenyangkan karena makan dagingku, minum darahku, dan mendapatkan hidup yang kekal. Sebab itu, perkara Tuhan membagikan roti melambangkan Tuhan mati bagi kita, membelahkan tubuhnya, mengalirkan darah adinya. Markus pasal 6 ayat 46 mengatakan, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini melambangkan Tuhan Yesus naik ke surga menjadi imam besar di hadapan Allah berdoa bagi kita. Markus pasal 6 ayat 53 sampai dengan 56 melambangkan Tuhan Yesus datang kembali mendirikan kerajaannya untuk menyembuhkan banyak orang yang sakit. Yang akan saya bicarakan hari ini adalah perkara Tuhan menyuruh murid-murid menyeberang laut. Perkara ini terselip di belakang salib dan di depan kerajaan. Ini adalah perkara pada hari ini, yaitu perkara dalam zaman gereja. Artinya, setelah salib dan sebelum kerajaan, ada perkara apa dan kita harus mempunyai sikap yang bagaimana. Hari ini, saya tidak menekankan apa yang Tuhan kerjakan untuk kita, tetapi menekankan kita harus bagaimana. Ayat 45. Sesudah itu, Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara-saudari, ayat ini memberitahu kita bahwa kita masing-masing mempunyai jalannya. Kata memerintah di sini sama dengan kata menguasai dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Tuhan mendesak murid-murid naik ke perahu. Tuhan mati bagi mereka. Tuhan juga mendesak mereka berjalan. Tuhan mempunyai satu jalan bagi murid-murid. Tuhan memerintahkan murid-murid berjalan.
Seumur hidup orang Kristen yang paling penting adalah mencari jalan yang ditetapkan Tuhan dan dengan setia menempuh jalan itu. Hari ini, di antara orang yang percaya Tuhan, terdapat satu perkara yang tidak baik, yaitu banyak orang yang tidak mencari jalan yang ditentukan bagi mereka. Ada orang yang menemukannya, tetapi tidak menempuh jalan itu. Sebab itu, dalam kehidupan mereka, ada sekian banyak kematian dan keterbatasan rohani. Dalam pekerjaan Allah, ada sekian banyak benturan dan perselisihan. Pekerjaan yang paling penting bagi setiap orang yang beriman adalah dengan tenang menunggu, berdoa, mempersembahkan diri, dan taat menyerahkan diri ke tangan Allah, sepenuh hati mencari petunjuk Allah, mau tunduk kepadanya, mau hanya menuruti kehendak-Nya. Mohon Dia menunjukkan kepada kita jalan yang ditentukan bagi kita pribadi, kemudian mengeluarkan segala harga dengan sepenuh hati berjalan di atasnya. Dari Lukas pasal 9 ayat 10 kita mengetahui tempat membagi roti adalah Betsaida. Dari peta kita mengetahui ada 2 Betsaida, satu di timur laut Kapernaum, yang satu lagi di seberang barat Kapernaum. Tuhan memerintahkan mereka dari Betsaida yang di timur laut menyeberang ke Betsaida yang di barat daya. Ayat 46 berkata, setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini adalah satu gambar yang menyatakan bagaimana Tuhan meninggalkan murid-muridnya naik ke surga. Di sebelah kanan Bapa melakukan pekerjaan doa syafaat, dan murid-murid yang ditinggalkan di bumi menempuh jalan yang ia tentukan bagi mereka. Ayat 47 sampai dengan 48 berkata, menjelang malam, perahu itu sudah di tengah danau, sementara Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Bagaimana keadaan murid-murid di atas penempuhan ini? Menjelang malam, hari sudah malam, perahu berada di tengah laut. Kristus adalah terang dunia, tetapi sudah meninggalkan dunia ini. Ketika ia datang lagi, dia akan menjadi bintang timur dan matahari. Sejak Kristus naik ke surga sampai datang kembali, dunia ini terus berada dalam masa malam yang panjang. Menurut pandangan manusia, dunia ini semakin lama semakin terang, semakin lama semakin maju. Tetapi menurut firman Allah, hari sudah jauh malam. Roma pasal 13 ayat 12. Allah tidak berkata dunia sangat terang, sangat maju, tetapi firman Allah berkata, hari sudah jauh malam. Sekarang kita berada dalam malam yang gelap ini. Sebab itu, kita merasakan sekeliling kita semuanya gelap. Apakah Anda merasakan sekeliling semuanya gelap? Kalau Anda tidak mengetahui apa yang disebut gelap, kalau Anda tidak merasakan sekeliling semuanya gelap, mungkin Anda sudah dilebur oleh dunia. Kalau kita berjalan di dalam terang, sering dekat dengan Allah, hidup dalam Kristus, terus-menerus menghakimi pekerjaan daging, dan menurut pimpinan Roh Kudus, dengan sendirinya kita akan memahami bahwa dunia ini benar-benar adalah satu dunia yang gelap. Perahu itu sudah di tengah danau. Perjalanan kita belum mencapai tujuan. Meskipun masalah hidup yang kekal dan mati yang kekal kita sudah beres, tidak akan menjadi masalah lagi. Namun sejarah kita di dalam dunia ini, apakah kita setia sampai kesudahan atau gagal? Setia sampai kesudahan atau berubah di tengah jalan? Ini belum pasti. Perahu masih di tengah danau, belum masuk ke dalam pelabuhan. Sebab itu, masih ada kerawanan, masih ada kemungkinan terjadi perubahan. Kita tidak boleh terlalu percaya diri, mengira kesudahan kita sudah pasti. Kita sedang dalam perjalanan, meskipun menggembirakan, namun bagaimana penempuhan kita dan bagaimana kesudahan kita masih suatu tanda tanya. Bagaimana penempuhan murid-murid? Mereka mengalami apa saja? Betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saudara-saudari, kalau di pihak Anda ada angin sakal,
pasti di pihak yang berlawanan dengan Anda ada orang yang mendapat angin buritan. Jika dari timur laut menuju barat daya ada angin sakal, dari barat daya menuju ke timur laut pasti ada angin buritan. Kalau jalan yang ditempuh orang Kristen tidak berlawanan dengan arah angin, saya curiga apakah jalan mereka itu adalah jalan yang ditentukan Tuhan. Kita seharusnya menempuh jalan yang ditentukan Tuhan. Tuhan sudah memutuskan kedudukan kita di dunia. Ia berkata, "Sebab itulah dunia membenci kamu." Jalan kita melawan arah angin. Kalau kita tidak pernah ditentang, ditertawai, atau dianiaya orang dunia, kedudukan kita yang ada sekarang pasti bukan pemberian Tuhan. Kita seharusnya mengalami angin sakal. Kita tidak seharusnya menempuh jalan angin buritan. Kalau seseorang menurut jalan yang ditentukan Tuhan dari timur laut menuju ke barat daya, pasti ada angin sakal. Kalau tidak demikian, saya meragukan apakah jalan yang ia tempuh sudah benar. Betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Setiap orang beriman yang setia pasti merasakan perkara ini. Betapa payahnya mendayung karena angin sakal. Beberapa tahun belakangan ini, pencobaan lebih banyak dan lebih hebat daripada dulu. Orang-orang milik Tuhan sepertinya banyak perkara. Tubuh mereka sering lemah, sering sakit, keluarga mereka banyak urusan, banyak kesulitan, usaha mencari nafkah lebih sulit daripada dulu. Masyarakat semakin lama semakin memberi tekanan dan serangan kepada mereka. Setan, roh jahat, lebih-lebih sekuatnya menimbulkan gelombang, ingin menganiaya orang beriman, ingin membasmi orang beriman. Oh, semuanya itu adalah angin sakal. Kalau Anda ingin berdiri teguh pada jalan yang ditentukan Tuhan, pasti merasakan angin sakal sungguh sengsara. Mari kita tinjau bagaimana keadaan gereja beberapa tahun ini. Tidak kelihatan ada orang yang dibangunkan oleh Tuhan dan dipakai secara besar-besaran oleh Tuhan. Berbagai macam bidah lebih banyak daripada dulu. Bujukan roh jahat lebih banyak daripada dulu. Keadaan duniawi lebih hebat daripada dulu. Dalam zaman yang begini, kalau Anda tetap berada pada jalan yang ditentukan Tuhan, sedikit pun tidak membelok, bagaimana bisa mendapatkan angin buritan? Bagaimana bisa tidak merasa sengsara? Tetapi kita lebih baik menderita daripada berkelana, lebih baik payah mendayung daripada terhanyut. Lebih baik menempuh jalan yang sulit daripada menempuh jalan yang mudah tetapi berkelana. Kalau kita ingin angin buritan, tidak perlu kembali. Asal berhenti mendayung, langsung ada angin yang menghantar kita kembali ke tempat asal. Terhanyut tidak perlu tenaga. Kalau kita ingin berdiri teguh, akan merasa sulit. Asal kita mau sedikit kompromi, sedikit kendur, sedikit santai, sedikit mundur, angin akan menghantar kita kembali. Tidak perlu mengeluarkan tenaga. Mengasihi dunia tidak perlu mengeluarkan tenaga. Berdiri bagi Tuhan, setia bagi Tuhan, pasti mengalami angin sakal, akan merasakan mendayung dengan payah. Saudara-saudari, untuk kembali ke tempat asal sangat mudah. Sekarang saatnya kita memilih, saatnya kita setia. Semoga kita menempuh jalan yang ditentukan Tuhan. Murid-murid sepanjang malam mendayung. Mereka terus mendayung sampai jam 3 malam. Kalau mereka kembali, mereka merasa malu. Bukankah lebih baik kembali ke Kapernaum, menunggu sebentar dan istirahat sebentar? Tetapi mereka tidak berbuat demikian. Jam 3 adalah saatnya malam paling gelap, akhir dari malam hari. Juga saatnya kita harus bertahan. Saya tahu Anda menghadapi pencobaan, karena saya juga menghadapi pencobaan. Saya tahu Anda ada ujian, karena saya juga ada ujian. Sekarang bukan saatnya untuk menegur, karena pencobaan terlalu besar. Sekarang bahaya yang paling besar, pencobaan yang paling besar adalah sedikit dingin, sedikit kompromi, sepertinya sedikit mengantuk. Sekarang kita memang terlalu letih. Pada mulanya, karena dorongan kasih, masih ada sedikit kekuatan bertahan. Sekarang sepertinya sudah terlalu lama, terlalu sulit, lalu menjadi tawar. Saya melihat banyak orang beriman beberapa tahun yang lalu penuh semangat, gigih berjuang dalam medan perang. Sekarang telah tawar,
telah mundur karena angin sakal terlalu keras. Sedikit tawar lebih sulit dikalahkan daripada pencobaan apapun. Kita masih bisa mengalahkan dosa, tetapi dalam perjalanan yang melawan angin sakal sedemikian karena merasa terlalu letih, lalu condong agak tawar sedikit. Saudara-saudari, kalau semula Tuhan pernah sekali menggerakkan kita, memerintahkan kita menempuh satu jalan, kalau Tuhan pernah memerintahkan kita menyeberangi laut ke sisi sana, kita tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti, arus air laut akan menghantar kita ke tempat yang lebih jauh dari Tuhan. Angin buritan juga akan menghantar kita ke tempat yang lebih jauh dari Tuhan. Kita lebih baik menderita, tetapi tidak mau terhanyut. Sekarang perlu dorongan yang positif. Paulus berkata kepada Timotius, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Mengobarkan dalam bahasa aslinya berarti diaduk-aduk, khususnya terhadap tumpukan bara api supaya lebih membara. Saudara-saudari, semoga kasih kita yang semula sekarang diaduk-aduk sehingga kasih itu dikobarkan lagi. Mungkin Anda telah jatuh, sekarang bangunlah. Penulis surat Ibrani melihat bahwa di antara saudara-saudari Ibrani ada yang kelihatannya ketinggalan. Hati yang semula untuk Tuhan kelihatannya sudah mundur. Sebab itu, ia menganjuri mereka, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tuan Müller berkata, kunci rahasia seseorang bila ingin mendapatkan kesuksesan yang besar di hadapan Allah tergantung pada tetap bertahan, bahkan sampai pada setengah jam yang terakhir. Saudara-saudari, pernahkah Anda mengalahkan banyak pencobaan? Meskipun gelap sungguh terlalu pekat, tetapi tidak akan lama lagi. Yesaya pasal 21 ayat 12 mengatakan, pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Meskipun sekarang berada pada malam hari, tetapi pagi segera datang. Saya harap meskipun Anda berada dalam keadaan yang demikian, tetaplah bertahan sampai pada setengah jam yang terakhir. Mata kita jangan hanya menatap pada malam hari, jangan hanya melihat pada kesulitan. Hari ini, kalau Anda tidak berjalan, itu sangatlah rugi. Hari ini, kalau Anda terlalu kendur atau santai, itu sangat disayangkan, karena kita segera akan tiba di seberang. Nyonya Penn Lewis berkata, banyak orang beriman berkata bahwa mereka menjumpai banyak tekanan. Peperangan hari ini sepertinya sehari lebih hebat dari sehari. Sepertinya satu-satunya sasaran serangan iblis adalah kita saja. Sekarang masalahnya, apakah Anda bisa bertahan pada setengah jam terakhir? Daniel pasal 7 ayat 25 berkata, ia akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Menganiaya dengan kata lain adalah mengikis. Sekarang pekerjaan pengikisan iblis terhadap kaum saleh sudah mulai. Kita lebih sulit mengenal iblis yang mengikis kaum saleh daripada iblis yang mengaum seperti singa. Ketika saya di Kuling, sering berjalan-jalan di pinggir sungai kecil, sering melihat ada batu yang sebesar ember, di tengahnya ada satu lubang. Lubang itu terjadi karena terkikis oleh banyak batu-batu kecil yang terbawa oleh arus air sungai dari sehari ke sehari. Terhadap anak-anak Allah, iblis juga demikian. Dia tidak sekaligus membunuh Anda, melainkan sehari lewat sehari mengikis Anda. Saya berada di Malioboro, Yogyakarta. Kita tahu tempat ini adalah tempat jalan kaki yang paling bagus. Selain menikmati gudeg, terkenal gudeg, tapi banyak santan, banyak gorengan. Kita batasi santan gorengan, kita tambahkan sejumlah sayur, dan jangan lupa jalan kaki. Jalan kaki 30 menit menurut American Heart Association, juga American Diabetes Association. 30 menit jalan kaki, memicu serotonin rasa senang, mendatangkan endorfin rasa bahagia, feel good hormone, bahkan 200 kali daripada morfin. Hati senang,
maka aliran darah bagus, detak jantung bagus, pengendalian gula, dan hilangkan stres juga sangat mumpuni. Jangan cari olahraga yang memicu adrenalin, tidak usah yang anaerobik. Jadi kalau adrenalin banyak, asam lambung banyak, tensi naik. Jadi kita jalan saja 30 menit dalam satu hari. Bahkan disebutkan 150 menit dalam satu minggu. 5 hari kan dalam satu minggu bisa libur ya. Jadi cukup dengan itu dikatakan umur Anda menjadi panjang, hidup Anda menjadi sehat, gula dan lemak makin terkendali, tekanan darah pun menjadi teratur. Ya, hidup sehat harus lakukan seperti ini. Salam sehat dari Gutek.